Ajaran asli Nusantara yang terekam di Bali adalah bukti ajaran pada peradaban maju Nusantara terdahulu yang mendasari falsafah yang tumbuh di India. Tidak sebaliknya. Agama di Bali adalah agama yang sangat terjalin dengan seni dan ritual, tidak seperti keyakinan agama lain. Agama di Bali tidak memiliki penekanan tradisional pada siklus kelahiran kembali dan reinkarnasi, melainkan berkaitan dengan banyak sekali hyang sukma leluhur. Ini bukti jelas sangat berbeda dengan falsafah dan ajaran dari India, seperti halnya dewa-dewi ini dianggap mampu melahirkan kebaikan. Masyarakat di Bali sangat menekankan ritual-ritual perdamaian yang dramatis dan estetis terhadap para hyang. Tuhan Yang Maha Esa, Hyang Widi Tunggal. Ritual-ritual ini dilakukan di situs-situs suci dan pura yang tersebar di seluruh desa dan di pedesaan Bali, serupa Degen Tengger dan daerah lain di Nusantara. Tempat bersembahyang atau kuil di Bali disebut pura, dan tidak seperti mandir gaya Hindustan yang menjulang tinggi dengan ruang interior. Ini bukti fisik budaya Bali tidak mengimpor budaya dari tanah India. Kuil Bali dirancang sebagai tempat bersembahyang di udara terbuka dalam dinding tertutup, dihubungkan dengan serangkaian gerbang yang dihiasi secara rumit untuk mencapai bagian ruang terbukanya. Masing-masing kuil ini memiliki keanggotaan yang kurang lebih tetap di mana setiap orang Bali adalah bagian dari sebuah kuil berdasarkan keturunan, tempat tinggal dan fungsi lainnya. Beberapa kuil juga terdapat dalam rumah keluarga, disebut banjar. Yang lain terletak di sawah, dan beberapa ada yang terletak di lokasi geografis yang tertentu, tebing, pantai, gunung. Ajaran ini bukan dan tidak berasal dari luar Nusantara Indonesia, ini ajaran asli Nusantara yang berawal dari peradaban yang lebih maju dari saat ini. Peradaban maju terdahulu Nusantara yang wilayahnya hampir 3/4 muka bumi menyebar meninggalkan jejak fisik dan falsafah, di antaranya tumbuh di dataran India menjadi agama. Pada abad 5 SM menjadi 2 agama besar, lalu 9 Masehi lahir agama baru untuk membedakan diri dari agama sebelumnya juga tidak Islam di tanah India tersebut. Bali bukan India. Maksudnya ajaran yang dianut masyarakat Bali tidak dari India. Peradaban Nusantara terdahulu banyak meninggalkan jejak sejarah di Nusantara berupa situs-situs punden berundak di antaranya Buana Sakapala, Borobudur, Sukuh, situs Gunung Padahyang dan lainnya. Budaya Bali merekam kuat ajaran terdahulu Nusantara, sudah ada lebih dahulu sebelum datangnya ajaran yang bernama agama di muka bumi. Ajaran ini juga terekam samar pada budaya asli lainnya di Nusantara Baduy, Sunda Wiwitan, Parmalim, Aluktu Dolo, Tengger, Marapu, Tolotang, Tengger, Kapitayan, Kaharingan ini bukan dari luar. Peradaban maju terdahulu mengalami penyusutan ditandai dengan bencana volcano meletusnya Gunung Toba 75.000 SM dan Gunung Sunda yang saat ini meninggalkan Lembah Bandung. Peradaban awal maju di muka bumi ada di Nusantara, kemajuannya melebihi kemajuan yang ada saat ini. Dan imperium besar terdahulu itu berpusat di Nusantara, ajaran dan falsafahnya terekam kuat hingga kini pada budaya Bali. 1. Sangha. Sangha, Pali, Sangha, Sanskerta, Sangha, Chinese, Sengjia Pinyin. Sengjia, Willy, Dutch, Dun adalah kata dalam Pali dan Sanskerta berarti hubungan, perakitan, kumpulan, atau komunitas dan paling sering merujuk pada Buddhisme ke komunitas monastik dari beku, biarawan, dan bikuni, biarawati. Komunitas ini secara tradisional disebut sebagai beku, sangha atau bikuni sangha. Sebagai kategori terpisah, mereka yang telah mencapai salah satu dari 4 tahap pencerahan, apakah ditahbiskan atau tidak mereka dalam monastik, yang disebut sebagai Arya Sangha, Mulia Sangha. Menurut sekolah Buddhis Theravada, istilah Sangha tidak mengacu pada komunitas Savaka, pengikut awam, maupun komunitas umat Buddha secara keseluruhan. Dalam daftar istilah Buddha, Richard Robinson et al. Mendefinisikan Sangha sebagai praktisi awam modern mungkin menggunakan kata Sangha sebagai istilah kolektif untuk semua umat Buddha, tetapi Theravada Pali Canon menggunakan kata Parisa, Sanskerta Parisat untuk komunitas Buddhis yang lebih besar, para biarawan, biarawati, pria dan wanita yang memiliki dan mengambil 3 perlindungan, pemesanan, Sangha untuk penggunaan yang lebih terbatas, definisi Sangha.
Kata ini memiliki dua tingkatan makna. Satu, pada ideal Arya tingkat itu menandakan semua pengikut Buddha ditahbiskan yang telah setidaknya mencapai tingkat Srotapana. Dua, pada konvensional Samverti tingkat itu menandakan perintah biksus dan biksunis. Dua, Dharma. Dharma adalah sebuah konsep penting sentral dalam filsafat India dan agama. Ia memiliki beberapa arti dalam agama Hindu, Buddha, dan Jainisme. Hal ini sulit untuk memberikan definisi ringkas tunggal untuk dharma, sebagai kata memiliki sejarah panjang dan bervariasi dan pemahaman yang kompleks akan makna dan interpretasi. Tidak ada arti setara atau tunggal dalam terjemahan kata untuk dharma dalam bahasa Barat. Dharma dalam agama Hindu merupakan prinsip pengorganisasian yang berlaku untuk manusia dalam kesendirian, dalam berinteraksi dengan manusia dan alam, serta antara benda-benda mati untuk semua kosmos dan bagian-bagiannya. Hal ini mengacu pada tatanan dan adat istiadat yang membuat hidup dan alam semesta, dan termasuk perilaku, ritual, aturan yang mengatur masyarakat, dan etika. Dharma Hindu meliputi ibadah, hak moral dan tugas masing-masing individu, serta perilaku yang memungkinkan tatanan sosial, perilaku yang tepat, dan orang-orang yang saleh. Dharma dalam ajaran Buddha untuk mempraktekkan Buddhisme untuk Dharma, Dhamma di Pali terutama sebagai Dharma umumnya berarti ajaran Sang Buddha. Umumnya dikenal di seluruh timur sebagai Buddha Dharma. Ini mencakup terutama wacana tentang prinsip-prinsip dasar, seperti 4 kebenaran mulia dan jalan mulia beruas 8, yang bertentangan dengan perumpamaan dan puisi. Dharma tidak hanya mengacu pada perkataan Buddha, tetapi juga pada tradisi pada penafsiran dan penambahannya di berbagai aliran Buddhisme yang telah dikembangkan untuk membantu menjelaskan dan memperluas ajaran Buddha. Kesamaan pandangan adalah, mereka melihat Dharma sebagai mengacu pada kebenaran atau realitas dari cara hal-hal yang sebenarnya. Pandangan umum Buddhisme Dharma adalah salah satu 3 permata Buddhisme di mana praktisi Buddhisme berlindung, atau di mana satu bergantung untuknya kebahagiaan abadi. 3 permata Buddhisme adalah Buddha, yang berarti kesempurnaan pikiran pencerahan, yang Dharma, yang berarti ajaran dan metode Sang Buddha, dan Sangha, yang berarti komunitas biara yang memberikan bimbingan dan dukungan kepada pengikut Buddha. Kata Dharma di Jainisme ditemukan di semua teks utamanya ini memiliki makna kontekstual dan mengacu pada sejumlah ide. Dalam arti luas itu berarti ajaran Jina, jalur tertinggi tugas sosial keagamaan, dan yang merupakan tertinggi Mangala, suci. Istilah Dharma juga memiliki spesifik ontologis makna dan soteriologis di Jainisme, sebagai bagian dari teorinya 6 dravya, substansi atau kenyataan. Dalam tradisi Jain, keberadaan terdiri dari jiva, jiwa, atman, dan ajiva, non-jiwa, yang terakhir yang terdiri dari 5 kategori, lembam materi atom non-hidup putgala, ruang akasya, waktu, kala, prinsip gerak dharma, dan prinsip sisanya adharma. Penggunaan istilah dharma berarti gerak dan untuk merujuk ke subkategori ontologis adalah khas Jainisme, dan tidak ditemukan dalam metafisika Buddhisme dan berbagai sekolah agama Hindu. Dari penjelasan di atas tentang dharma, yaitu kata yang ada pada falsafah di India, hal ini menjelaskan bahwa dharma tidak hanya ada pada ajaran Buddhisme. Jika dharma dikaitkan dengan falsafah Buddha tentang 3 permata Buddhisme adalah Buddha, yang berarti kesempurnaan pikiran pencerahan, yang Dharma, yang berarti ajaran dan metode Sang Buddha, dan Sangha, yang berarti komunitas biara yang memberikan bimbingan dan dukungan kepada pengikut Buddha. Alvaro de Mendana pada tahun 1568, sejarah mencatat bahwa orang Eropa pertama datang ke Kepulauan Solomon. Ia percaya Nusantara adalah tempat Raja Salomo mendapatkan emas yang berlimpah, negeri Opir. Opir atau ditulis Ofir adalah suatu negeri yang kaya emas, merupakan negeri asal emas yang diterima Nabi Sulaiman dari Hiram, seorang Raja Tirus. Dalam kitab Yahudi, Melakim Raja-Raja, pasal 9, diterangkan bahwa Raja Solomon, Nabi Sulaiman, Raja bangsa Israel menerima 420 talenta emas dari Hiram, Raja Tirus yang merupakan raja bawahannya, negeri dari mana emas murni diimpor ke Yudea. 2 Tau 8:18 Aib 22-24-28-16.
Yes 13-12, kadang-kadang dalam jumlah besar, 1 Tau 29-4 dan kayu cendana, 1 Raj 10-11 perak gading, dan 2 jenis kera, 1 Raj 10-22, dan batu-batu permata yang mahal, 2 Tau 9-10. Iring-iringan kapal Salomo sampai ke Ofir dari Ezion Geber di Teluk Akaba, 1 Raj 928, menggunakan kapal-kapal Tarsis, kapal-kapal yang biasanya dipakai mengangkut biji-biji besi, 1 Raj 2249, pelayaran ini memakan waktu 3 tahun, barangkali hanya 1 tahun penuh ditambah beberapa waktu dari kedua tahun lainnya. Perdagangan ini cukup terkenal. Ofir berarti emas halus merupakan hasilnya yang utama. Aib 22-24. Dalam Yes 13-12 Ofir disejajarkan dengan Ogir, berarti, saya akan membuat mahal, Hebrew Union College Annual, 12-1337-1938, halaman 61, diceritakan bahwa emas upeti tersebut didapatkan dari negeri Ofir, suatu negeri yang diberkati Tuhan dengan kekayaan emas dan kesuburan tanahnya. Al-Quran, Surat Al-Anbiya, 81 menerangkan bahwa kapal-kapal Nabi Sulaiman AS berlayar ke tanah yang kami berkati atasnya, Al-Arda el-Lati Barak Nafiha, di mana letak negeri Opir yang diberkati Allah itu. Di Sumatera Barat terdapat sebuah gunung yang bernama Gunung Talamau yang sebelumnya bernama Gunung Opir. Pulau Sumatera pada zaman terdahulu disebut Pulau Suwarnatwipa, yang berarti Pulau Emas. Menurut M.J. Crow dan T.M. Van Leeuwen, pusat tambang emas tertua Nusantara diantaranya berada di Sumatera. Jalur emas Sumatera berhimpitan dengan garis patahan karena adanya peristiwa geologi. Proses mineralisasi emas ini terjadi berbarengan dengan munculnya basur magma sepanjang Bukit Barisan. Logam mulia tersebut banyak ditemukan di sekitar kawasan Bukit Barisan seperti Martabe, Rawas, Bangko, Lebong, dan Mandailing. Pulau Sumatera dikenal dengan sebutan Suwarnatwipa, yang dalam bahasa Sanskerta berarti Pulau Emas, seperti yang tertera pada prasasti Nalada. Catatan Yising, lokasi Foce atau Celi Foce, Rivijaya, sebagaimana dibuktikan oleh 3 prasasti dalam bahasa Melayu kuno ditemukan di Palembang. Kinti, Tanah Emas, Suvarnabumi, Yising, menerjemahkan dari Mulasar Fastifadin Vinaya, mengartikan bahwa Kinco adalah Pulau Emas, Suvarnatvipa, Sumatera. Seorang Brahmin dari Suvarnatvipa bernama Kinva Suvarnakesa, salah satu dari 6 guru besar non-Buddhis, beliau meninggal sebelum Sakyamuni Sang Buddha memasuki Nirvana. Suvarnakesa, Satjaya berasal dari kaum Sakaya. Suvarnatvipa, Sumatera Indonesia muncul sebagai cikal bakal Buddhisme di tanah India. Kaum Sakaya adalah Caka, leluhur Nusantara Indonesia terdahulu. Di tempat ini tersebar prasasti dengan angka tahun Caka, Saka. Tahun Caka tidak dimulai 78M itu saat kaum Caka leluhur kita menaklukkan Raja Salivahana India. Bali, menyimpan sempurna ajaran dan falsafah Arya. Filolog menyebut dengan falsafah Dharmik, falsafah yang mendasari agama-agama Timur Hinduisme, Buddhisme, Jainisme, Sikhisme dan Zoroaster, tergambar sempurna di Borobudur. Ini tidak berdasar falsafah India, tapi ajaran yang tergambar di sini mendasari ajaran yang tumbuh di sana. Pada penjelasan yang beredar selama ini untuk prasasti Kelurak tercantum, prasasti menyebutkan tentang pembangunan gedung Buddha suci untuk rumah Manjusri patung yang berisi kebijaksanaan Buddha, Dharma, dan Sangha Trinitas sama seperti Brahma, Wisnu dan Maheshvara. Pembangunan bangunan suci ini diperintahkan oleh Raja Indra. Penggunaan kata Trinitas pada kutipan di atas adalah kurang tepat apalagi jika diidentikan dengan kata Trinitas sama seperti Brahma, Wisnu dan Maheshvara. Karena pengertian 3 permata Buddhisme adalah Buddha, Dharma, Sangha adalah tidak merujuk atau mempunyai pengertian Trinitas dalam pemahaman Buddhis. 3 kata tersebut adalah seperti yang dijelaskan di atas yaitu, Dharma adalah praktika sedang Sangha adalah komunitas. 3. Maheshvara. Maheshvara, Maheswari adalah Dewa Mahes, Siwa, juga dikenal sebagai Maheswar. Maheswari juga dikenal dengan nama Raudri, Rudrani, Sankari, Siva dan Mahesi, berasal dari beberapa nama Siwa Rudra, Siv, Sankar dan Mahes. Maheswari digambarkan duduk di nandi, banteng, dan memiliki 2, 4 atau 6 tangan.
Kulit langsat putih, bermata tiga dewi memegang trisula, gendang, kalung manik-manik, mangkuk minum, kapak dan tengkorak mangkuk. Dia dihiasi dengan gelang ular, bulan sabit dan hiasan kepala yang dibentuk dari tumpukan rambut dengan ular di atasnya. Dan seperti Dewa Siwa, dia juga memakai ular di lehernya. 4. Brahma. Asal-usul kata dan filosofi Brahma belum diketahui sampai saat ini. Beberapa kata terkait seperti realitas tak terbatas Brahman dan Imam Brahmana ditemukan dalam literatur Veda. Adanya dewa yang bernama Brahma dibuktikan pada teks Veda. Perbedaan antara konsep spiritual dari Brahman dan Dewa Brahma adalah konsep abstrak metafisik dalam agama Hindu. Sedangkan yang kedua adalah salah satu dari banyak dewa maskulin dalam mitologi Hindu. Konsep spiritual dari Brahman jauh lebih tua. Beberapa ilmuwan menyimpulkan bahwa Dewa Brahma mungkin telah muncul sebagai konsepsi pribadi dan ikon ini terlihat dari prinsip universal impersonal disebut Brahman. Brahma adalah dewa pencipta dalam Trimurti dari Hindu. Dia memiliki 4 wajah, mencari di 4 arah. Brahma juga dikenal sebagai Svayambhu, Vagisa, dan pencipta 4 Veda, salah satu dari masing-masing mulutnya. Brahma diidentifikasi dengan Veda Dewa Prajapati, serta terkait dengan Kama dan Hiranyagarbha, telur kosmik. Ia lebih menonjol disebutkan dalam kitab Veda epos Hindu dan mitologi di Purana. Dalam epos ia digabungkan dengan Purusa. Brahma, bersama dengan Wisnu dan Siwa, merupakan bagian dari Trinitas Hindu, namun teks-teks Hindu kuno menyebutkan Trinitas lain dari dewa atau dewi yang tidak termasuk Brahma. Brahma dalam pandangan Buddhisme berbeda dengan Hindu. Buddhisme menyangkal konsep baik Brahman dan Atman dalam literatur Hindu kuno, dan berpendapat sunyata kekosongan, dan konsep anatta, non-self, ada jiwa, sebagai gantinya. Brahma adalah dewa terkemuka, deva, dan raja surgawi di Buddhisme. Dia diadopsi dari agama-agama India lain yang dianggap dia pelindung ajaran, Dharmapala, 288, dan dia tidak pernah digambarkan dalam teks-teks Buddhis awal sebagai dewa pencipta. Dalam tradisi Buddhis itu dewa Brahma yang muncul sebelum Buddha. Brahma adalah bagian dari kosmologi Buddha, mendiami alam surgawi dari kelahiran kembali disebut Brahma Loka, yang paling dicari dunia untuk akhirat dan reinkarnasi dalam tradisi Buddhis. Brahma umumnya diwakili dalam budaya Buddhis sebagai dewa dengan 4 wajah dan 4 lengan, dan varian dia ditemukan di kedua budaya Theravada dan Mahayana Buddha. Pada penjelasan yang beredar selama ini untuk prasasti Kelurak tercantum, kata Brahma untuk mengidentifikasi kesamaan antara ajaran Buddha dan Hindu, sedangkan dalam konsep filosofi Brahman adalah konsep spiritual dari Brahman jauh lebih tua dari Buddha dan Hindu, sedangkan dalam perkembangannya pada ajaran Hindu konsep Brahman sebagai Brahma adalah dewa pencipta. Dalam Trimurti dari Hindu, bertolak belakang dalam konsep pandangan Buddhis yaitu Brahma tidak pernah digambarkan dalam teks-teks Buddhis awal sebagai dewa pencipta. Kesimpulannya adalah tidak tepat jika penjelasan yang menyebutkan kata Brahma sebagai klaim bahwa Sailendra menganut ajaran Buddha Mahayana. Sailendra pada keterangan yang tertera pada prasasti Kelurak bukan dan tidak menganut ajaran Buddha Mahayana atau Hindu. 5. Situs Sewu. Kompleks Candi Sewu terbesar di daerah Prambanan, dengan luasan persegi panjang 185 meter di utara selatan dan 165 meter timur barat. Ada sebuah pintu masuk di keempat mata angin, tapi pintu masuk utama terletak di sisi timur. Setiap pintu masuk dijaga oleh kembar Dwarapala patung. Ada 249 bangunan di kompleks tersebut. Ada 240 candi kecil, yang disebut Perwara, Wali Candi, dengan desain serupa yang disusun dalam 4 baris konsentris persegi panjang. 2 baris luar diatur lebih dekat dan terdiri dari 168 candi yang lebih kecil, sedangkan 2 baris dalam diatur pada interval tertentu terdiri dari 72 candi. 249 candi terletak di daerah kedua, semua dibuat dengan bingkai persegi tetapi bervariasi oleh patung-patung yang berbeda dan orientasi. Dwarapala. Dalam bahasa Sanskerta, Dwara pintu Gapura, gerbang, Dwarala pintu Gapura, gerbang, Dwarapala, Dwarapati patung, penjaga pintu.
Sebagian besar candi besar di Jawa kuno dijaga oleh sepasang dwarapala patung sebagai penjaga gerbang. Raksasa kembar biasanya ditempatkan mengapit pintu masuk di depan kuil atau empat mata angin. Dwarapala mengambil bentuk dua raksasa. Dwarapala sebagian besar digambarkan sebagai raksasa kekar dan agak gemuk dengan wajah sengit, mata bulat melotot, gigi bertaring, rambut keriting dan kumis dengan dan perut bulat. Raksasa biasanya digambarkan memegang gada dan kadang-kadang pisau sebagai senjata. Dwarapala raksasa Singhasari dekat Malang, Jawa Timur yang tingginya 3,7 meter. Patung-patung dwarapala yang paling menonjol adalah di Candi Sewu. Setiap pasangan menjaga 4 sudut kompleks besar kuil, total 8 patung dwarapala besar dalam kondisi sempurna. Contoh lain adalah 2 pasang dwarapala menjaga candi kembar dari Plaosan. Mari kita telaah dan kaji kembali pada kalimat yang beredar dan dianggap baku bahwa Manjusri dan Candi Sewu yang dianggap identik dengan ajaran Buddhisme pada kalimat. Referensi ke dewa-dewa Hindu di kuil Buddha ini menandakan Tantrayana, Vajrayana pengaruh Buddhisme. Kuil didedikasikan untuk Manjusri diidentifikasi sebagai Candi Sewu. Perhatikan, mengambil kalimat referensi ke dewa-dewa Hindu di kuil Buddha adalah kurang tepat, dan suatu hal sepertinya tidak mungkin. Karena dewa-dewa pada pandangan ajaran Hindu sangat berbeda arti dalam pandangan ajaran Buddhisme. Seperti penjelasan di atas tentang Brahma, Wisnu dan Siwa dan dewa utama dalam ajaran Hinduisme tersebut tidak tampil dalam kuil Buddha. Sedangkan tentang Tantrayana dalam Buddhisme dan Hinduisme juga tampil bahkan pada hampir seluruh filsafat terdahulu di India, begitu juga pada Candi Sewu. Bangunan ini jelas menampilkan patung dwarapala yang dominan dan patung dwarapala itu juga bahkan tidak pernah tampil atau berada pada tempat ibadah agama Buddha. Bahkan dalam beberapa gambar di atas patung dwarapala ada di kompleks kuil Chichen Itza peninggalan suku Maya, yang saat ini terletak di semenanjung Yucatan, Amerika Tengah. 298. Kesimpulan dari bahasan tentang Candi Sewu yang diperkuat dengan patung dwarapala adalah, nama yang tercantum pada prasasti Kelurak sebagai Sailendra dikaitkan dengan Manjushri serta Candi Sewu yang terdapat patung dwarapala adalah tidak tepat jika Sailendra menganut ajaran Buddha. Falsafah ajaran yang mendasari bangunan tersebut adalah ajaran bukan Buddha atau Hindu yang berasal dari India. Ajaran tersebut adalah ajaran asli Nusantara yang bahkan mendasari falsafah ajaran yang berada di tanah India. Untuk penjelasan ini ada dalam buku yang berbeda yang dibuat oleh penulis buku ini. Mari kita lanjutkan untuk mengetahui penafsiran pada prasasti Kelurak tentang Manjushri. Kita akan mengetahui lebih detail dengan mengamati dan mempelajari kata Manjushri yang ada pada prasasti Manjushri dan Manjusigra. C. Prasasti Manjushri. Prasasti Manjusri merupakan manuskrip yang dipahatkan pada bagian belakang arca Manjusri, bertarikh 1343, pada awalnya ditempatkan di Candi Jago, sekarang tersimpan di Museum Nasional dengan nomor inventaris D214. Ulasan prasasti Manjusri yang beredar selama ini. Transkripsinya telah dibahas oleh H. Ken dan diterbitkan dalam karya JLA. Brandes Candi Singhasari, 1909. Prasasti ini terdiri dari 2 bagian. Pertama terdapat di bagian muka di atas arca yang terdiri dari 3 baris tulisan. Bagian kedua dipahat pada bagian belakang arca dengan 7 baris tulisan. Prasasti ini berangkat tahun 1265 AK, sekitar tanggal 25 Januari tahun 1343 sampai 14 Maret tahun 1344 Masehi. Prasasti ini telah dibahas oleh FDK Bos dalam The Inscripti Openet Manjukri Bild Fan 1265 Caka BKI 77 1921 banding 194-201. Peneliti lain yang telah membahas prasasti ini antara lain R. Pitono 1966 dan Maci Suhadi 1990. Candi Jago tersebut mula-mula didirikan atas perintah Raja Kertanagara untuk menghormati ayahandanya, Raja Wisnuwardana, yang mangkat pada tahun 1268 M. Isi prasasti ini tentang penempatan sebuah arca Manjusri oleh
Adityawarman di tempat pendarmaan Jina pada tahun AK 1265. Menurut penafsiran bos dari prasasti tersebut, kemungkinan Adityawarman mendirikan candi tambahan di lapangan Candi Jago tersebut, atau mungkin pula candi yang didirikan tahun 1280 sudah runtuh dan digantikan dengan candi baru. Tidak adanya sisa-sisa bangunan besar di samping Candi Jago yang sekarang, sehingga menunjukkan penjelasan yang kedua lebih masuk akal. Menurut analisis Stutterheim, gaya relief dan ukiran pada candi tersebut membuktikan bahwa candi yang sekarang ini lebih baru daripada berasal dari abad 13. Manjusri adalah bodhisatwa, biasanya diwujudkan sebagai seorang pemuda yang memegang pedang terhunus di tangannya yang satu dan sebuah buku di tangannya yang lain. Pedang itu dimaksudkan sebagai alat untuk memberantas penasaran dan kepalsuan, sedangkan buku mengandung ajaran tentang 10 laku utama cita-cita bodhisatwa, disebut paramita. Pada umumnya, uraian di atas sesuai dengan wujud arca Manjusri dari Singosari, tetapi ada juga perbedaannya. Arca Manjusri dari Singosari berupa seorang bangsawan, bermahkota tinggi, duduk bersila, tangan kanannya memegang keris, tangan kirinya ditempelkan pada dada, buku paramita terletak di pangkuan. Pada keempat sudut sandaran tempat duduknya terdapat arca yang sama dalam bentuk kecil-kecil. Daun teratai menghiasi sisi kanan dan kiri sandaran tempat duduknya. Sebagian dari piagam menghiasi bagian atas. Mungkin tokoh yang diarcakan sebagai Manjusri itu ialah Pu Adityawarman sendiri. Karena ia adalah seorang bangsawan, berpangkat Ureda Mantri dalam pemerintahan Tribhuwana Tunggadewi, saudara sepupu mendiang Jaya Negara, dan hubungan kekeluargaannya dengan Raja Patni didasarkan atas garis keturunan ayahnya yang bernama Atwayawarman, seperti dinyatakan pada prasasti Kubur Rajo. Kiranya Atwaya itu dapat disamakan dengan Atwaya Brahma, seorang mahamenteri dari Singhasari, yang tercatat pada piagam Jawa kuno Amogapasa. Piagam tersebut memperkuat dugaan bahwa mahamenteri Atwaya Brahma adalah keluarga Kertanegara. Dengan sendirinya mempunyai hubungan kekeluargaan yang masih dekat dengan Raja Patni. Nama Adityawarman mulai tercatat pertama kali dalam prasasti Blitar bertarikh 1330 yang menyebutkan bahwa Arya Dewa Raja Pu Aditya sebagai Ureda Mantri. Nama Pu Aditya masih tercatat sebagai Ureda Mantri dalam prasasti Ngelawang O. Jo. LXXXIV atau D38 dalam prasasti itu disebut dalam kelompok para tanda Rakrian Sang Ureda Mantri Sang Arya Dewa Raja Pu Aditya dan Sang Arya Diraja Pu Narayana. Lalu diikuti penyebutan Sang Pancawilwatikta yang dikepalai oleh Rakrian Patih Majapahit Pu Gajah Mada dan Rakrian Patih Kahuripan. Dalam prasasti Manjusri disebutkan bahwa Adityawarman menjabat sebagai Menteri Praudatara. Boleh dipastikan istilah Praudatara sama dengan Ureda Mantri pada prasasti Blitar dan prasasti Ngelawang di atas dan Adityawarman sama dengan Pu Aditya. Diduga Adityawarman adalah keturunan Dyah Dara Jingga dari perkawinannya dengan Mahamenteri Atwaya. Adityawarman adalah saudara sepupu Jaya Negara yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan Raja-Raja Singhasari. Mungkin itulah sebabnya ia diangkat sebagai Ureda Mantri. Dalam Pararaton disebutkan bahwa Dara Jingga dikawinkan dengan seorang dewa ksatria, beranak Dewa Janaka yang bergelar Sri Marmadewa dan kemudian menjadi raja di Malayu dengan gelar Abhiseka Aji Mantrolot. Raja Malayu yang bergelar Aji Mantrolot itu oleh para ahli diidentifikasikan dengan Adityawarman. Adityawarman itu telah menjadi Raja Malayu. Diduga ia menikahi seorang saudara sepupunya sehingga singgasana dengan mudah diperolehnya. Catatan di atas adalah kutipan asli, bukan pernyataan penulis. Sebelum kita membahas Manjusri lebih dalam pada prasasti Manjusri dan prasasti Manjusigra, penulis akan mengingatkan pengertian Manjusri pada pandangan Buddha Mahayana yaitu dalam Buddhisme Mahayana, para ahli telah mengidentifikasi Manjusri sebagai bodhisattva tertua dan paling signifikan dalam literatur Mahayana. Manjusri pertama disebut pada awal Sutra Mahayana seperti Prajnaparamita Sutra dan melalui asosiasi ini sangat awal dalam tradisi ia datang untuk melambangkan perwujudan dari prajna kebijaksanaan transenden. Vajrayana Buddhisme, dalam Buddhisme Vajrayana,
Manjusri adalah dewa pada aplikasi ritual meditasi, dan dianggap sebagai Buddha sepenuhnya tercerahkan. Dalam Shingon Buddhisme, dia adalah salah satu dari ketiga Buddha. Dia tokoh di banyak teks esoteris seperti Manjusri Mulakalpa dan Manjusri Namasamgiti. Istrinya di beberapa tradisi adalah Saraswati. Manjusri Mulakalpa, yang kemudian diklasifikasikan dalam Kriya Tantra, menyatakan bahwa mantra yang diajarkan dalam Saiva, Garuda dan Vaisnava Tantra tampaknya lebih efektif penggambaran yang diterapkan oleh umat Buddha karena mereka semua awalnya didasarkan oleh pandangan tentang Manjusri. Sebuah contoh dari ajaran kebijaksanaan Manjusri dapat ditemukan di Saptasatika Prajnaparamita Sutra Taiso Tripitaka. Sutra ini berisi dialog antara Manjusri dan Buddha di Samadhi, Ekavyuha Samadhi. Seng Yen menjadikan ajaran Manjusri untuk memasuki Samadhi secara alami melalui kebijaksanaan transenden. Kesimpulan dari Manjusri pada keterangan di atas adalah falsafah yang mendasari ritual tapa ada pada hampir di setiap pandangan falsafah di India juga pada Hindu. Falsafah dari Manjusri adalah identik dengan ritual prosesi tapa dalam bahasa Indonesia. Prosesi tapa itu dalam istilah Buddha adalah yoga. Salah satu kitab yang menjelaskannya adalah Samadhi, dalam kelompok besar mazhab Buddha termasuk dalam mazhab Vajrayana. Klaim selama ini yang beredar tentang Wangsa Sailendra yang mendirikan Borobudur adalah beragama Buddha Mahayana berdasarkan aliran mazhab Buddhisme Vajrayana. Manjusri pertama disebut pada awal Sutra Mahayana seperti Sutra Prajnaparamita di banyak teks esoteris seperti Manjusri Mulakalpa dan Manjusri Namasamgiti. Manjusri Mulakalpa, yang kemudian diklasifikasikan dalam Kriya Tantra, menyatakan bahwa mantra yang diajarkan dalam Saiva, Garuda dan Tantra Vaisnava. Kita akan memahami apakah Saiva, Garuda dan Vaisnava itu, apakah istilah itu merupakan istilah dalam Buddhisme. Saiva, Soifism atau Saivism, Sanskerta, Saiva Pamta, menyala. Jalan Sivas juga dikenal sebagai Siwaisme, Nepali. Saivam adalah salah satu cabang utama dari Sanatan Dharma, Hindu, memuja Siwa sebagai yang tertinggi. Siva kadang-kadang digambarkan sebagai dewa Bhairava. Pengikut Soivam disebut Soivas, Saivas, Soivites, atau Saivarkal. Bentuk awal pemujaan Siwa mungkin telah dipraktekkan dalam peradaban lembah Indus yang mencapai puncaknya sekitar 2500-2000 SM. Artefak dari Mohenjo-daro, Harappa dan lainnya berdasar situs arkeologi barat laut India dan Pakistan, termasuk lingams dan artefak Pashupati. Berdasar situs arkeologi tersebut ditafsirkan telah ada tanda-tanda ritual ibadah kepada Siwa. Pashupati, Sanskerta Pasupati, hal tersebut telah ditafsirkan oleh beberapa orang ilmuwan sebagai prototipe dari Siva. Kitab Vetasvatara Upanishad 400-200 SM adalah tekstual eksposisi awal dari filsafat sistematis Soifism. Siva Rahasya Purana, sebuah upapurana adalah teks skriptual yang penting. Menurut Gavin Banjir, pembentukan tradisi Saiva mulai terjadi selama periode dari 200 SM sampai 100 Masehi. Kenaikan Siva untuk posisi utama di jajaran filsafat di India ini diidentifikasikan dengan penamaan sejumlah dewa dalam kitab Veda, termasuk Purusa, Rudra, Agni, Indra, Prajapati, Vayu, dan lain-lain. Jadi kesimpulan yang didapat tentang kata Manjusri yang selama ini diklaim adalah hanya sebagai ajaran Buddhisme dapat terbantahkan dengan kita telah telusuri dari kitab Kriya Tantra, Manjusri Mulakalpa. Setelah kita memahami kata Saiva, bahkan filsafat Saiva dan peribadahannya telah ada sebelum ajaran Buddha dan Hindu ada, yaitu pada peradaban Harappa di Mohenjo-daro sekitar 2500-2000 SM. Hal ini membuktikan bahwa kata Manjusri itu bukan hanya ada pada ajaran Buddha dan Hindu India, tapi falsafahnya telah ada sebelum ajaran Hindu dan Buddha ada. Hal ini sama dengan penjelasan pada kata Vaisnava dan Garuda. Vaisnava, awal mula munculnya Vaisnavism sampai saat ini belum diketahui dengan jelas, diakibatkan kurangnya bukti pendukung yang dianggap pasti dan langkanya sumber sejarah. 306, menurut dalal asal-usul mungkin ada dalam Veda Dewa Baga, yang memunculkan Bhagavatism.
Menurut Presiado Solis dalam kitab Veda, Dewa Nara dan Narayana adalah bentuk salah satu akar Veda Vaishnavism. 308, menurut Dandekar, Vaishnavism mungkin muncul dari penggabungan beberapa tradisi teistik kuno, di mana berbagai dewa diintegrasikan sebagai avatar yang berbeda dari dewa yang sama. Dalam teori Dandekar, Vaishnavism muncul pada akhir periode Veda, erat sebelum urbanisasi kedua dari India Utara, dalam 7 ke SM abad keempat. Basudewa dan Krishna, pahlawan suku didewakan dan pemimpin agama dari Yadavas, menjadi terkenal, digabung menjadi Bhagawan Vasudeva karena 309, karena hubungan erat antara Vrisnis dan Yadavas. Tahap awal ini didirikan saat Panini, abad keempat SM, yang, dalam bukunya Astatyayi, menjelaskan kata Vasudevaka sebagai bakta pemuja, dari Vasudeva. Hal ini diikuti dalam penggabungan dengan kultus Gopala karena komunitas gembala sapi dari Abiras 309 di abad keempat. Karakter Gopala Krishna sering dianggap non-Veda, menurut Dandekar, penggabungan atau seperti konsolidasi posisi Krishnaisme antara gerakan Sramana heterodoks dan agama Veda ortodoks. Dandekar menyatakan kemudian Krishnaism bergabung dengan Rigvedic Wisnu. Sinkretisme berbagai tradisi dan Vedisme menjadikan Vaishnavism. Pada tahap ini bahwa Wisnu dari Rigveda itu berasimilasi ke non-Vedic Krishnaisme dan menjadi setara dengan Dewa Agung. Munculnya Krishna sebagai salah satu avatar, Wisnu tampil pada periode epos Sansekerta pada awal abad Masehi. Bhagavad Gita dimasukkan ke dalam Mahabharata sebagai teks utama untuk Krishnaisme. Akhirnya juga termasuk kultus Narayana, yang selanjutnya Vaishnavism menjadi Brahmanism. Kultus Narayana mungkin berasal di Badari, daerah utara Hindukus, dan diserap ke dalam ortodoksi Weda sebagai Purusa Narayana. Purusa Narayana mungkin kemudian berubah menjadi Arjuna dan Karna. Sejarah yang kompleks ini tercermin dalam dua denominasi sejarah utama Vaishnavism Bhagavats. Vasudeva Karna dan pengikut Brahmana Vaishnavism, sedangkan Pacharatrins menganggap Narayana sebagai pendiri mereka, dan pengikut Tantra Vaishnavism. Hal ini membuktikan bahwa kata Manjushri itu bukan hanya ada pada ajaran Buddha dan Hindu India, tapi falsafahnya telah ada sebelum ajaran Hindu dan Buddha ada. Manjusri Mulakalpa, yang kemudian diklasifikasikan dalam Kriya Tantra, Vaishnava menjelaskan hal tersebut di atas. Garuda Purana adalah salah satu dari 18 Mahapurana genre teks dalam agama Hindu. Ini adalah bagian dari literatur Vaishnavism, terutama berpusat di sekitar Hindu dan Dewa Wisnu yang memuji semua dewa. Terdiri dalam bahasa Sansekerta, versi awal dari teks mungkin telah disusun dalam milenium 1 CE, bahkan mungkin diperluas dan berubah selama periode waktu yang panjang. Garuda Purana di beberapa teksnya dikenal dalam berbagai versi, yang berisi antara 8.000 hingga 19.000 ayat. Dalam kumpulannya berkaitan dengan koleksi yang sangat banyak dan beragam topik, yaitu teks yang berisi kosmologi, mitologi, hubungan antara dewa, etika, baik versus jahat, berbagai filsafat Hindu, teori yoga, teori surga dan neraka, dengan karma dan kelahiran kembali, ritual leluhur dan soteriologi, sungai dan geografi, jenis mineral dan batu, metode pengujian untuk kualitas permata, daftar tanaman dan rempah-rempah. Dasar pengobatan berbagai penyakit dan gejalanya, berbagai obat-obatan afrodisiaks, alat kontrasepsi, kalender Hindu, astronomi, bulan, planet, astrologi, arsitektur, bangunan rumah, fitur penting dari bangunan Hindu, ritus peralihan amal dan pengambilan hadiah, ekonomi, hemat, tugas seorang raja, politik, pejabat negara dan peran mereka dan bagaimana janji mereka, genre literatur, aturan tata bahasa, dan topik lainnya. Bab-bab akhir membahas bagaimana untuk berlatih yoga, samkhya dan jenis Advaita, pengembangan pribadi dan manfaat dari pengetahuan diri. Padma Purana mengkategorikan sebagai Garuda Purana, Bhagavata Purana dan Vishnu Purana, dan juga sebagai Sattva Purana, Purana yang mewakili kebaikan dan kemurnian. Teks, seperti semua Mahapuranas, dikaitkan dengan bijak dalam Veda Vyasa termasuk dalam tradisi Hindu. Kapan dan siapa penulis teks ini tidak diketahui.
Pinteman memperkirakan bahwa teks itu ada pada milenium 1 dari era umum, tapi itu mungkin disusun dan berubah selama periode waktu yang panjang. Git dan lainnya menempatkan versi pertama dari teks, hanya antara abad ke-4 Masehi dan abad ke-11. Leadbeater menyatakan bahwa teks kemungkinan dari sekitar 900 CE, mengingat bahwa itu termasuk bab pada yoga dan tantra praktika tekniknya yang mungkin dikembangkan kemudian. Beberapa sejarawan lain menyimpulkan bahwa inti awal teks mungkin dari abad pertama Masehi, dan bab tambahan yang ditambahkan setelah melalui abad ke-6 atau setelahnya. Versi Garuda Purana yang bertahan ke era modern, Dalal menyatakan kemungkinan 800-1000 CE dengan bagian ditambahkan dalam 2 milenium. Pinteman menunjukkan 850-1000 CE. Chaudhuri dan Banerjee, serta Hazra berpandangan lain, teks itu tidak bisa ada dari sebelumnya abad 10 atau abad ke-11 Masehi. Tentang sejarah teks ada di banyak versi, dengan berbagai jumlah bab dan konten sangat berbeda. Beberapa naskah Garuda Purana telah dikenal dengan judul Sauparna Purana, disebutkan dalam Bhagavata Purana bagian 12-13. Tarksha Purana, ilmuwan Persia Al-Biruni yang mengunjungi India menyebutkan nama ini, dan Vainateya Purana, disebutkan dalam Vayu Purana bagian 242 dan 148. Di abad ke-19-an dan abad ke-20-an, teks yang disebut Garuda Purana Sarodara diterbitkan, kemudian diterjemahkan oleh Ernest Wood dan S.V. Subrahmanya. Ludo Rocher dalam hal ini, menyatakan kebingungan besar karena keliru pada tafsiran tentang Garuda Purana. Kemungkinan ini adalah sebuah kesalahan identifikasi pertama kali ditemukan oleh Albrecht Weber. Garuda Purana Sarodara sebenarnya adalah asli Bhashya karya Naunidirama, yang mengutip bagian dari versi sekarang tidak ada Garuda Purana serta teks-teks India lainnya. Terjemahan awal satu versi Garuda Purana oleh Manmata Nath Dutt diterbitkan pada abad ke-20 awal. Kita akan kaji pada penulisan ulasan prasasti Manjushri yang beredar selama ini pada kata atau kalimat yang bertanda merah untuk lebih mengetahui Manjushri yang kata itu ada tertera pada Arca Matjasri awalnya ditemukan di Candi Jago. Dari penjelasan di atas kita dapati pengertian pada kata Garuda, yang pada beberapa kitab ditemukan pada ajaran filosofi yang menjadi dasar ajaran Hindu di India. Mengenai asal-usul ajaran yang terekam dalam kata Garuda belum ditemukan siapa dan kapan penulisnya atau yang memprakarsainya. Hal ini menjelaskan kepada kita bahwa kata Garuda, serta hal yang mendasari filosofinya yang menjadi dasar dari Vaisnava dalam ajaran Hindu adalah filosofi yang telah lebih dahulu ada daripada ajaran Hindu dan Buddha di India. Berarti falsafah Garuda yang disebutkan pada kalimat di atas tentang penjelasan kata Manjushri pada prasasti Manjushri yang dikaitkan dengan Wangsa Sailendra adalah Manjushri dalam ajaran Buddha dan Hindu boleh dikatakan ada bahkan mirip. Tapi bukan berarti Manjushri yang ada pada prasasti sebagai representasi dari ajaran Buddha atau Hindu. Hal ini juga sekaligus menjelaskan bahwa Wangsa Sailendra yang disebutkan dalam prasasti tersebut tidak dan bukan beragama Hindu atau Buddha seperti yang ada di India. Berlanjut ke bagian 11. By Santo Sabah.